Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal suspensi lagi, khusus soal suspensi ISS. Banyak orang yang nggak sadar bahwa mereka salah beli. Bukan karena kenapa kok nggak beli merek selain ISS, enggak. Tapi mereka salah beli tipe. Di ISS itu suspensi yang paling nyaman, bukan yang paling mahal. Satu hal yang menyebabkan penjualan suspensi ISS di Indonesia ini kurang baik adalah karena keputusan bodoh dari salesnya. Salesnya ngomong Indonesia ini negaranya jalannya banyak yang nggak bagus, banyak lubang, banyak nggak rata. Oleh karena itu distributor resmi ISS di Indonesia memutuskan untuk memberi konsumen Indonesia dengan ukuran PR yang lebih keras. Sebutnya agak keras. Menurut penulis ini keputusan bodoh. Entah dari mana pemikirannya, mengapa kok suspensi jalan berlubang, jalan nggak enak itu suspensinya harus lebih keras. Apa yang ingin dilindungi? Karena apa yang terjadi? Konsumen banyak yang mengeluh. Dan hari ini juga penulis lihat sendiri, banyak yang mengeluh ISS itu keras. Antara yang bilang ISS itu nyaman dan ISS keras itu lebih banyak yang ngomong keras. Karena apa? Ya memang keras. Keras karena kebodohan dari salesnya ISS tersebut. Dan konsumen pun nggak ngerti bahwa mereka telah dibodohi oleh sales ISS. Penulis sebut sales karena yang memutuskan hal ini bukan pabriknya, tapi salesnya, sales khusus Indonesia, distributor resmi Indonesia. Yang ngomong namanya Teguh, nggak tahu itu jabatannya apa di ISS Indonesia. Nanti pasti penulis posting lah. Jadi orang yang beli ISS secara resmi di Mitra 2000 atau di One Stop Shop atau apa gitulah, itu adalah mereka yang bakal kena impas dari bodohnya sales ISS. Jadi gak paham lah mau apa disebut keras itu lebih cocok untuk Indonesia. Nggak ada hubungannya antara skok lebih keras dengan motor lebih awet. Namanya lubang ya tetap membuat kendaraan rusak. Nggak peduli per nyambung, nggak peduli pernya keras. Entah apa tujuannya, entah apa pemikirannya, nggak masuk akal. Keras atau tidaknya skok ISS itu bisa dilihat ketika kita membandingkan skok ISS dengan skok merek lain. Contohnya Ollins punya pembagian yang jelas
sangat jelas untuk konsumennya. Mereka menyediakan berat per khusus untuk berat rider tertentu. Untuk beban di atas 80 kg disediakan per yang lebih keras. Untuk beban di bawah 80 kg disediakan per yang lebih empuk. Ukuran per ini adalah sesuatu yang bisa dikalkulasi dan sesuatu yang mudah diketahui dengan mencobanya pada kendaraan. Dari suspensi YSS ini kita bisa tahu sendiri bahwa banyak suspensi di YSS itu yang keras, bahkan ada yang terlalu keras. Ya, penulis sudah sering kasih contoh seperti misalnya yang di NMAX ukuran pernya 25 Nm itu keras, di atas 20 Nm itu keras. Nah, ini sayangnya juga terjadi di YSS Indonesia. Kalau ingin empuk, jangan beli YSS yang dari Mitra 2000. Itu sales penjual YSS yang nggak ngerti gimana suspensi yang cocok untuk Indonesia. Sok ngerti, sok keminter, tapi ya itu salah. Terbukti apa? Terbukti banyak konsumen YSS yang merasa kecewa dengan YSS. Seandainya salesnya agak pinteran dikit, nggak mungkin nggak terjadi banyak orang mengeluh YSS itu keras. Karena YSS itu aslinya tahu bahwa untuk kenyamanan paling tinggi itu per harus sesuai dengan berat rider. Jadi itu YSS pabriknya tahu, tapi salesnya nggak tahu. Hal ini pernah penulis buat videonya, udah penulis jelaskan perbandingan klaim-klaim sales goblok ya. Dan ya itulah, sales itu asal jeplak ngomongnya. Ada contoh sales YSS yang sering YouTubean, yang sering nunjuk pakai jempol terus mengedipkan mata itu. Dia sering ngomong, kalau mau yang paling nyaman, yang paling mahal mas, yang mau paling sip paling mahal mas. Yang sip yang mana? Yang tombolnya ada mas, ada setelannya, ya kayak gitulah kasarannya, kayak gitu. Padahal untuk YSS mahal itu bukan ukuran nyaman. Ya gara-garanya juga karena sales bodoh ini. Karena apa? Suspensi yang nyaman untuk kebanyakan orang itu bukan di yang paling mahal, ya juga bukan, sayangnya bukan yang paling murah, di yang tengah-tengah. Jadi misalnya G-Sport itu versi paling mahal, paling bagus, tapi itu nggak nyaman. G Plus ada yang nyaman, ada yang enggak. YSS DTG ada yang nyaman, ada yang enggak. Ya sayangnya sales, apalagi kalau kita beli online, jarang memberi pendidikan soal ini. Nggak ada yang ngomong, mas kalau beratnya di atas begini milih tipe ini. Kalau beratnya begini pilih tipe ini. Nggak ada yang ngomong gitu. Ngomongnya, oh iya YSS itu nyaman. Padahal
kerasnya per itu sangat penting. Ya akibatnya apa? Banyak yang merasa tertipu, mahal tapi kok nggak enak. Ya itu karena kebodohan sales itu. Banyak yang tertipu. Salesnya sendiri seandainya ditanyakan, Mas ini kok nggak enak, ya namanya sales, jago kan menghindar. Dia bisa jawab, ini tipe spot mas, maaf kalau spot emang keras, kalau keras itu emang apa, stabil, memang tipe spot itu keras semua. Ya itu kebodohan sales lah. Satu hal yang harus diketahui adalah kalau di luar negeri motor-motor yang 1000 cc yang kecepatannya di atas 250 km/jam itu beli suspensi, nggak cari yang keras, cari yang nyaman, yang sesuai dengan berat badan mereka. Jadi nggak dibodoh-bodohi kayak konsumen Indonesia, nggak ada istilah kalau mau nyaman itu, kalau mau stabil kecepatan tinggi itu harus suspensi keras. Enggak. Cuma sales bodoh aja yang ngomong gitu, atau sales yang niat membohongi konsumen. Dan dari respon postingan penulis itu banyak sekali yang ngomong, ya tergantung pemakaian mas. Kalau misalnya pingin sporty, pingin stabil, pingin pakai kecepatan tinggi, itu harus yang keras. Kalau empuk ya nggak akan stabil di kecepatan tinggi. Kalau empuk nggak enak. Ya ini orangnya mungkin ya sependapat lah dengan sales bodoh ini. Kalau konsumen sih wajar ya, karena ya sering dicuci otak lah sama sales bodoh ini. Nggak ngerti. Kebanyakan dari mereka juga nggak pernah ganti-ganti merek. Tahu suspensi orisinil merek Showa itu jelek, merek KYB itu jelek, beli aftermarket ya merek sama, merek Showa, merek KYB. KYB nya juga bukan KYB yang bagus, Showanya juga bukan Showa yang bagus, tapi Showa cek-cek yang bentuknya nggak jelas. Ada setelan tapi setelannya palsu. Ya wis kayak gitulah pasar Indonesia. Jadi mereka nggak tahu bahwa suspensi itu sebenarnya bisa nyaman. Suspensi itu nggak harus keras untuk bisa stabil. Suspensi itu nggak harus keras biar bisa dipakai kencang itu. Suspensi itu banyak orang yang nggak tahu, dianggap keras itu pasti stabil. Enggak. Suspensi itu merupakan kerjasama antara per dan shock breaker. Kerja dari shock breaker nggak cuma menghambat menghambat per saja, nggak menghambat laju per saja, tapi menghambatnya juga ada caranya. Untuk stabil, kompresi dan rebound dari suspensi, dari shock breaker itu harus imbang. Nggak imbang ya nggak nyaman, nggak imbang ya nggak stabil. Contohnya ada pada suspensi orisinil yang aneh juga, karena ternyata cukup banyak juga yang memuji-muji kehebatan, padahal enggak, kehebatan dari suspensi orisinil. Kaget lo penulis. Suspensi orisinil KYB Showa itu disebut mantep, paling empuk. Ya itu mungkin merupakan salah satu korban dari kebodohan sales YSS, dan juga korban dari suspensi yang gak jelas, pernya terlalu keras, shock breakernya ampun-ampunan.
Jadi sayang ya, suspensi aftermarket itu kebanyakan hanya lebih memperhatikan penampilan. Mungkin impor dari Cina, langsung mungkin ada impor dari Malaysia, dari mana-mana, dari Thailand juga. Banyak sales yang nggak memikirkan kenyamanan, cuma model gitu aja. Padahal yang namanya suspensi itu harus matching dengan motornya. Sama-sama Yamaha, sama-sama double suspensi ganda, suspensi kiri kanan, itu beda, nggak bisa disamakan. Kadang orang ada yang nganggep kalau suspensinya ganda ya pilihannya sama, padahal enggak. Ya jadi mungkin orang kalau beli suspensi itu yang dipikirkan cuma panjang suspensi. Biasanya kan pingin panjangnya tingginya motor itu tetap. Jadi mereka milih suspensi untuk NMAX itu, maksudnya yang tingginya pas untuk NMAX. Karena sekarang kalau dari sisi baut, dari sisi lubang-lubang bushingnya itu sudah sama semua, sudah standar semua. Jadi plug and play. Tapi kalau dari soal ukuran per, keras empuknya per itu beda butuhnya. Dari yang penulis tahu PCX itu butuh per yang lebih empuk daripada NMAX. Terus Aerox itu pernya lebih empuk dari NMAX. Jadi tuker-tuker itu nggak cuma tinggi motor yang berubah, tapi keras empuknya motor, keras empuknya suspensi juga berubah, nggak sama. Dan banyak orang yang memperhatikan itu, padahal itu merupakan bagian yang sangat penting daripada ketika saat kita membeli suspensi. Coba perhatikan, contoh lain adalah Honda Beat dan Honda Beat atau Mio dan Vario. Vario itu butuh per yang lebih empuk daripada Honda Beat. Ya, yang kalau kita perhatikan itu sales Indonesia yang bodoh itu sering ngomong seenake. Orang pernah penulis baca sendiri di forum atau di mana lupa, di toko online mungkin, seorang konsumen tanya ke sales, dia ingin beli YSS DTG untuk Vario. Konsumennya tanya, "Mas, ini kalau untuk Vario nyaman nggak?" "Oh, nyaman. Tapi kalau mau lebih nyaman, beli yang lebih mahal tipe ini." Nah, wes. Apa yang terjadi? Penulis memperkirakan ini konsumen pasti kecewa berat. Karena apa? YSS DTG untuk Vario itu keras, levelnya keras. Karena ya sama sales bodoh Indonesia dikasih ukuran per yang keras. Jadi kalau dari ukuran per itu dibandingkan dengan punya Honda Beat, itu sama persis 2545 Nm. Angka ini tertera di per ya, di tengah-tengah. Angka pertama radius diameternya pernya, angka kedua ketiga itu
ukuran per 2545 misalnya. Angka keempat panjang per. Ada variasi tapi kebanyakan seperti itu. Nah, jadi ya itu kesannya kalau dari ukuran per ISS DTG dan ISS DTG untuk Honda Beat terkesan sama-sama empuknya kalau dipakai di Vario. Kan banyak ya yang lebih banyak orang pakai di Honda Mio atau Beat daripada di Vario. Para pembeli untuk Beat dan dan Mio ini semuanya pasti akan ngomong nyaman, ISS DTG empuk, enak. Ya karena untuk kedua motor itu pas, kebetulan jarak suspensi dengan pusat pivot dengan pivotnya gerak suspensi sama. Tapi untuk Honda Vario itu nggak sama, bakal terasa keras. Ya, perhatikan bahwa panjang suspensi aja beda kan, dan ternyata panjang suspensi, selain panjang suspensi beda, ukuran per, tingkat kekerasan per juga butuh beda. Ukuran per yang sama di Honda Beat sama-sama 2545 itu terasa keras di Vario. Jadi kalau baca review ISS DTG bisa ditebak bahwa kalau yang motornya Vario pasti mengeluh keras, pasti mengeluh nggak enak. Hal yang sama juga terjadi di NMAX. Beli ISS DTG ya pasti keras. Yang paling apes itu yang pemilik motor PCX. Karena apa? Semua suspensinya keras semua. Yang ada cuma beda pilihan keras, karena ya angkanya cuma satu, nggak ada variasi. Mau model yang murah, mau model yang mahal, sama semua, keras semua, nggak enak semua. Ya seperti penulis jelasan sebelumnya, faktor yang nomor satu untuk kenyamanan suspensi adalah pernya harus sesuai dengan berat badan, bukan dengan kebutuhan ya, mau dipakai off-road, mau dipakai dimanapun. Nomor satu per untuk kenyamanan, nggak peduli pemakaiannya macam gimana, yang penting pernya sesuai dengan berat badan. Dengan berat badan ini banyak loh yang pakai. Orang kalau mau beli suspensi di barat loh ya, di barat. Enggak, cerita penulis enggak cerita di Indonesia ini, ceritanya di barat. Orang kalau mau beli suspensi untuk motor off-road, mereka pasti yang jadi acuan itu adalah berat badan mereka. Mereka cari per yang tingkat kerasnya sesuai dengan berat badan mereka. Kalau untuk motor sport sama, tetap mereka cari per yang sesuai dengan berat badan mereka. Untuk matic sama, mereka cari per yang sesuai dengan ukuran berat badan mereka. Cari per yang sesuai dengan berat badan mereka. Nggak peduli pemakaiannya mau untuk touring, mau untuk balapan, mau untuk off-road, mau untuk ke gunung, mereka cari yang sesuai dengan berat badan mereka. Acuan pembelian mereka bukan pemakaian, tapi dari beban. Kalau rencananya mau touring jarak jauh bareng sama istri, ya itu yang dicari. Cari per yang ukurannya sesuai dengan berat badan rider dan penumpangnya. Bukan preload. Mereka nggak mengandalkan per yang empuk terus di setel keras pakai preload, enggak. Mereka cari per yang ukurannya pas. Di Indonesia itu nggak ada, nol. Sales bahkan termasuk sales ISS pun nggak nawari. Kadang juga sales all-in juga nggak nawari.
Padahal kalau di luar negeri, mau YSS, mau Olis, mau KYB, mau Showa, mau apapun mereknya, itu pasti menawarkan per yang nawarkannya itu pasti akan menyesuaikan pernya dengan berat badan ridernya. Karena itu hal yang penting. Sementara konsumen di Indonesia nggak dapat pendidikan macam begini. Dan ya itu sayangnya sales YSS Indonesia itu bodoh. Per dibuat sama rata, dibuat keras. Jadinya apa? Ya per itu cuma nyaman untuk orang yang beratnya misalnya 100 kg. Itu nyaman. Per YSS misalnya di Vario. Jadinya aneh itu. Sayangnya juga nggak ada keseragaman. DTG ada yang pas untuk beat, tapi dipakai di Vario keras. J Plus juga gitu, empuk mungkin untuk NMAX, untuk yang lain-lain juga enggak. Ya itulah sumber kekacauannya dari kebodohan sales YSS di Indonesia. Jadi kalau misalnya pemirsa merasa stok YSS itu keras, besar kemungkinannya pemirsa ini jadi korban kebodohan sales YSS di Indonesia. Mungkin sudah beli yang harganya 2 juta, 3 juta, atau cari yang murah-murah yang 500 ribu, 100, ya 1 juta. Ya tetap aja nggak ada bedanya. Selama sales YSS di Indonesia-nya bodoh, kita beli suspensi YSS itu nggak dijamin dapat yang bagus. Bisa dapat yang terlalu keras. Nggak pernah dengar rasanya konsumen komplain terlalu empuk itu, kecuali kalau yang berat badannya di atas 100 kilo. Dan itu pun karena dia beli skok yang kelas tengahan, yang kalau di YS itu seringnya yang paling empuk. Padahal ya sebenarnya bukan sesuatu yang sulit kalau sebuah toko besar YSS itu menyediakan beberapa macam per. Ukuran per dari YSS pun nggak beda-beda, nggak beda jauh lah. Sayangnya ya itulah, konsumen sering jadi korban. Jadi ya intinya beli YSS itu perhatikan dulu, cari info dulu ukuran per yang pas berapa. Kalau motornya populer bisa pakai acuannya Ohlins. Ohlins itu menyediakan referensi ukuran per ukuran badan misalnya di bawah 80 kg itu silahkan pakai ukuran per segini, itu ada informasi. Walau enggak semua. Kalau enggak tahu, coba cari aja di daftar suspensi di kupasmotor.wordpress.com. Tinggal bandingkan, tinggal cari model YSS yang sesuai angka pernya. Ya semoga bisa bermanfaat, gitu aja. Silahkan lihat juga video penulis tentang YSS yang sebelumnya. Sudah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.